Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan membahas praktikum Microsoft Excel yang keempat, itu tentang roti MGG. Ini ada di halaman 120 modul kalian, ya, ada di halaman 120. Untuk modul ini dia nggak sulit dan nggak begitu banyak yang harus kita buat. Oke, sebelumnya mungkin aku cuma mau ngasih for your information aja nih. For your information, seandainya kalian di tanggal pemesanannya ini nggak keluar nih 12 Januari, kalian udah ketik manual gitu ya, misalkan kalian udah ketik manual nih 12 Januari 2015 gitu. Tapi keluarnya kayak gini. Don't worry, ini tuh kalian tinggal ke number, ini ke custom, lalu kalian pilih yang long date. Nah, kalau misalnya keluar kayak gini, jangan panik. Ini itu kenapa terjadi kayak gini? Ini tuh karena kurang lebar aja gitu. Tinggal kalian lebarin. Nah, ini kayak gini. Ini for your information aja. Oke, terus jangan lupa kalau misalkan kalian pakai rumus Excel, kalian perhatiin ini. Misalkan kalian perhatiannya di sini. Kalau misalnya di laptop saya, kebetulan di sini tuh tanda batasnya itu titik koma. Tapi kadang ada juga yang tandanya itu koma. Jadi kalian perhatikan apakah laptop kalian itu pakainya koma atau titik koma ya teman-teman. Karena kalau misalnya kalian ternyata laptopnya pakainya itu koma, kalau rumus yang saya kasih di sini kalau kalian ikutin pun pasti akan beda gitu. Bukan beda, maksudnya pasti akan error karena kan dia harusnya pembatasnya itu koma gitu. Oke, nah kita lanjut aja, langsung masuk aja ke soal. Di soal di sini udah kasih tahu nih dari kolom jenis nama barang ya, yang ini kolom 1 sini yang mau kita bilang. Nah, di sini dia udah ada nih kalau CC, kalau CK, CP, KK dan PK. Nah, teman-teman kita bisa baca di sini bahwa dia di sini ada jika, maka. Oke, ketika kalian udah ngeliat ada jika dan maka, berarti otomatis pasti kita akan pakai rumus if. Jika, nah kalau kalian lihat di sini udah ada nih, jika logical testnya itu apa, maka kalau angkanya benar itu berapa dan kalau salah itu berapa, kayak gitu. Jadi cara bacanya kayak gitu, cara baca rumusnya biar kalian jauh lebih mudah untuk mempelajari. Jadi kalian ini bisa dilogikain kok rumusnya. Nah, ini kita kan mau ngambil 2 karakter dari kiri, ya kan? 2 karakter dari kiri yang mana? Dari kode barang. 2 karakter ini. Gimana cara mau ngambil karakter dari kiri? Berarti kalian pakai rumusnya left. Kalau misalnya mau karakternya itu dari kanan, berarti kalian pakai right. Kalau misalkan karakternya itu ada di tengah-tengah, berarti kalian pakai mid, kayak gitu ya. Nah, ini jika 2 karakter dari kiri, berarti kita pencet yang ini, karena yang ini yang mau kita ambil. Kita ambil 2, tutup. Jadi bacanya gini, jika 2 karakter dari kiri sama dengan CC, titik koma, berarti itu udah langsung maka. Ketika masuk value if true, berarti ini udah langsung masuk maka. Maka, dia ini berarti coklat. Sesuai dengan yang ada di soal ya. Jika 2 karakter dari kiri itu CC, maka nama barangnya coklat. Jadi kalau dirumusin kayak gini. Jika 2 karakter dari kirinya itu sama dengan CC, maka itu adalah coklat. Udah kayak gini, kalian tinggal copy aja rumusnya. Nanti kalian tinggal copy paste. Nah, jangan lupa kalian tambahin titik koma lagi. Titik koma lagi. Titik koma lagi, tapi kalian masukin if. Kalian masukin if jika 2 angka dari kirinya itu merupakan CK, maka itu berarti coklat keju. Oke, titik koma. Jika dia itu CP, berarti maka itu berarti coklat pisang. Nah, jika 2 karakter dari kirinya itu kakak, maka berarti dia keju. Nah, baru kalian titik koma. Baru nanti dia akan masuk ke value if false. Kalau salah,
Kalau misalkan dia bukan CC, dia bukan CK, dia bukan CP, dia bukan kakak, berarti dia pisang keju. Lalu kalian tutup sampai warnanya jadi hitam ya, tanda kurungnya. Nah, kayak gini. Oke, nah kalian bisa sampling nih. Apakah ada rumus kalian udah benar atau belum? Misalkan kita ambil secara random nih di sini. Ini PK, PK itu pisang keju, benar. Ini kakak, kakak itu keju, benar. Berarti rumus kita udah benar ya, teman-teman. Kayak gitu ya, jadi cara untuk baca rumusnya. Jadi dari soal kayak gini, kalian buat soal ini jadi rumus. Nah, kayak gitu. Oke, next kita akan masuk ke kolom yang kedua. Kolom yang kedua di sini dikasih tahu kolom harga itu diisikan berdasarkan tabel bantuan. Tabel bantuan itu yang mana? Tabel bantuan itu yang ini, teman-teman. Biasa atau spesial berdasarkan karakter keempat yang ada dalam kode barang. Nah, berarti karakter keempat ini yang S dan B, ya kan, teman-teman? Nah, biasanya nih, kalau misalkan kita udah pakai tabel bantuan, berarti kita pakai rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Biasanya kalian itu bingungnya adalah harus pakai rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Kayak gitu biasanya. Nah, kebetulan untuk rumus yang ini kita akan pakai rumus VLOOKUP. Kenapa saya mau pakai rumus VLOOKUP? Kayak gini soalnya, karena saya mau ngambil kan kalau misalnya di rumus VLOOKUP itu ada kayak gini nih. Di sini kan ada kolom index number kan. Kolom index number itu kan yang biasa kita pilih nih. Kita mau kolom 2 atau kolom 3. Nah, saya mau ambil kolom index numbernya itu dari yang biasa dan yang spesial. Gitu. Jadi saya pengen pakai yang VLOOKUP. Kayak gitu. Jadi itu alasannya saya pakai yang VLOOKUP. Nah, lalu lookup value-nya yang mana dong? Lookup value-nya ya kita pakai yang angka yang ini, yang coklat, coklat keju, coklat pisang keju, dan pisang keju, gitu. Jadi lookup value-nya ini akan ada yang di sini, dan kolom index number-nya ini yang ini. Jadi saya mau pakai rumus yang VLOOKUP. Nah, ini ya, berarti kan based on ininya, coklat, coklat keju, coklat pisang. Nah, berarti yang ini F4, titik koma, table array. Table array berarti kalian tinggal drag aja nih. Coklatnya ini jangan lupa di drag sampai yang sini. Setelah kalian udah drag, jangan lupa pencet F4. Nah, pastiin kanan dan kirinya udah ke update. Karena kadang saya nggak langsung ke update, dua-duanya gitu. Kalian pastiin aja, dua-duanya itu udah kalian kunci atau kalian lock pakai F4. Kalau misalkan tombol F4 saya bermasalah, gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Kalau tombol F4 kalian bermasalah, it's okay. Kalian bisa coba manual pakai simbol dolar. Simbol dolar itu kalau di laptop saya itu ada di angka 4. Jadi kalian tinggal shift, pencet shift barengan sama 4, kayak gitu. Nah, titik koma. Nah, kita masuk nih ke kolom index number. Seperti yang saya bilang, saya mau ngambil dari yang biasa dan spesial. Masalahnya adalah di sini kan tiap kode barang ini beda-beda nih. Ada yang coklatnya spesial, tapi ada juga yang coklatnya biasa gitu mungkin kan. Ada yang coklat kejunya biasa dan ada yang coklat kejunya itu spesial. Gimana saya taunya gitu kan? Ya udah, berarti kalian harus pakai rumus if dulu. If need, kalian ambil nih karakter keempatnya. Kalian ambil karakter keempat. Kalian ambil satu. Karena kalian mau ambil S dan B. Jika karakter keempatnya itu sama dengan B, jika karakter keempat sama dengan B, maka kolom index number-nya itu akan ada di kolom yang kedua. Gitu. Titik koma. Kalau bukan B, berarti dia akan ada di kolom yang ketiga. Nah, kalian tutup. Lalu kalian titik koma, range lookup-nya kalian pilih 0 atau yang true approximate match. Nah, lalu baru kalian tutup. Nah, kayak gini. Oke. Rumus yang ini kalian bisa cek apakah ada yang salah. Gimana cara ngeceknya? Kalian random sampling aja. Misalkan ini kan dia coklat pisang biasa. Harganya 6.000. Kalian lihat nih, coklat pisang biasa. Oh iya benar, harganya 6.000.
Terus di sini ada coklat keju spesial, harganya 7.500. Coklat keju yang spesial 7.500, berarti benar ya. Rumus kita udah benar nih. Tapi aku cuma mau ngasih tau doang, selain kalian pakai VLOOKUP, kalian bisa pakai rumus if. Cuma kalau kalian pakai rumus if itu akan jauh lebih panjang. Tapi ini aku kasih tahu aja ke kalian bahwa selain pakai rumus VLOOKUP, kita juga bisa pakai rumus if. Cuma akan lebih panjang. Nah, kayak gini. Kenapa dia bisa lebih panjang? Karena gini teman-teman. Di sini kan ada dua ketentuan ya. Ada dua ketentuan. Kita itu mau ngelihat kalau misalkan dia ini coklat, kan jika nama barangnya ini coklat dan rasanya biasa, maka harganya 5.000, kayak gitu kan. Kalau misalkan dijadiin bahasa gitu kan, dijadiin kalimat kan kayak gitu. Jika dia ini rasanya coklat dan biasa itu 5.000. Kalau misalnya dia coklat dan spesial, maka dia harganya 7.000. Kalau begitu, berarti kita bisa pakai rumus if. Lalu kalian bisa pakai rumus N. Oke. Kenapa pakai rumus N? Itu yang tadi aku bilang. Karena ada dua ketentuan yang harus terpenuhi kan. Harganya itu, nama barangnya itu harus coklat dan harganya itu harus biasa. Gitu. Jadi makanya kalau pakai rumus if itu akan jauh lebih panjang karena kalian harus masukin 9. Karena yang terakhir kalian bisa masukin selain ketentuan di sini, sisanya maka harganya 8.500 kayak gitu. Jadi kalian harus masukin 9 ketentuan. Nah, jadi kayak gini. Jika nama barangnya sama dengan coklat dan kalian perhatiin, ini dari logical 1 dia masuk ke logical 2. Dan kalian masukin yang ini. Berarti kalian harus masukin yang middle. Kenapa? Karena kita mau ngambil karakter keempatnya. Karakter keempatnya dengan 1 sama dengan. Dan karakter keempat ini adalah B. Jangan lupa kalian harus tutup. Kenapa? Kalau kalian nggak tutup atau lupa tutup, nanti itu bisa error tuh. Karena nanti dia akan masuk ke logical 3. Sedangkan kan ketentuannya itu cuma ada 2. Nama barangnya coklat dan rasanya biasa. Jadi kalian jangan lupa untuk tutup. Biar dia langsung masuk ke rumus if lagi. Jadi kan kalian bacanya gini. Jika nama barangnya coklat dan karakter keempat dari kode barangnya itu sama dengan B, titik koma, masuk ke value if true, maka harganya itu akan menjadi 5.000. Nah, lalu kalian titik koma lagi. Yang ini kalian tinggal copy paste aja. Dan yang ininya, jangan lupa kalian harus kunci, biar dia rumusnya nggak berubah-berubah. Nah, terus yang kemudian yang kedua, kalau misalkan dia ini rasanya coklat keju. Kalau dia rasanya coklat keju dan rasanya itu biasa, maka harganya itu jadi 5.500. Titik koma lagi. Kalau misalkan dia itu rasanya itu coklat pisang dan rasanya itu biasa, maka dia harganya itu 6.000 loh. Tuh. Jika rasanya ini keju dan jika nama barangnya keju dan rasanya itu biasa, maka dia 5.500. Kalau misalkan dia ini pisang keju dan rasanya itu biasa, maka dia di sini akan 6.500. Nah, semua yang udah kalian masukin ke rumus, dia akan warna-warni di sini nih, ada tandanya gitu, biar kalian gak bingung juga. Nah, udah kayak gini, kalian titik koma lagi, kalian copy paste. Nah, lalu yang B-nya ini kalian ganti jadi S. Karena kan sekarang kita mau masuk ke kolom yang spesial ini kan. Nah, kalau misalkan dia coklat dan rasanya itu spesial, maka dia harganya itu 4.000. Lalu kalau misalkan dia ini rasanya coklat keju dan rasanya spesial. Ini tadi belum copy.
dan rasanya itu spesial, maka dia harganya itu akan 4.500. Jika dia ini coklat pisang dan rasanya spesial, maka harganya akan jadi 8.000. Jika dia ini keju dan spesial, maka harganya akan jadi 7.500. Sisanya jika bukan 9 ketentuan ini, maka dia tuh harganya akan 4.500. Lalu kalian tutup sampai warnanya hitam. Oke. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau kalian perhatikan, dia di sini angkanya itu akan sama. Cuma kalau kalian pakai rumus if, dia akan jauh lebih panjang. Lebih baik sih kalian pakai rumus VLOOKUP kayak gitu. Tapi ini aku cuma ngasih tahu kalau kalian bisa kok pakai rumus if untuk menghitung kolom kayak gini. Kayak gitu. Oke. Berarti di sini udah. Nah, kita masuk ke kolom yang potongan. Oh ya, ini kayaknya ke hide deh. Nah, kita akan masuk ke kolom yang potongan. Nah, di kolom potongan ini, dia bilang nih, kolom potongannya sedikit lebih ribet daripada yang di atas ini. Dia bilang, jika tanggal pemesanan itu dari 1 sampai 15, kan? Ini warnanya bedain. Ini aja. Jangan deh. Ini aja. Nih, jika tanggal pemesanan pada tanggal 15, ini ketentuan pertama. Tanggal pemesanannya itu 15, jumlah pesanannya itu lebih dari sama dengan 100, lalu jenis coklat kejunya ovomaltine atau mozzarella. Ya kan? Kalau kalian perhatiin di sini dia itu ada dan, lalu ada atau. Kayak gini. Biasa kalian itu udah bingung duluan nih kalau misalkan ngeliat soalnya kayak gini. Kelihatannya emang ribet. Kalau misalkan dari 3 ketentuan ini jadi 1, emang pasti kalian bingung. Tapi ketika kalian bingung, ini saran dari aku aja ya. Ini saran dari aku, ketika kalian bingung, kalian bisa buat tabel bantuan di sini. Ini cuma saran aja untuk membantu kalian. Boleh diikutin, boleh enggak. Ini tabel bantuan. Di sini kan ada 3 ketentuan nih. Tabel bantuan. Nah, yang pertama ini tuh tanggal pemesanannya itu 1 sampai 15. Pemesanan 1 sampai 15. Kan? Yang kedua, pesanan lebih dari sama dengan 100. Yang ketiga, jenis ovomaltine, jenisnya itu ovo atau moza. Kayak gini. Kalian bisa buat tabel bantuan kayak gini untuk membantu kalian aja sih sebenarnya ini. Tabel bantuan. Ini tuh kan untuk yang poin pertama. Karena kan ini ada 2 poin ya. Poin 1. Ini biar kalian gak pusing. Ngeliatnya kita gini dulu. Nah, kadang kalian tuh kan suka bingung nih. Kayak kalau misalkan biasa kadang tuh kalian suka bingung sama yang tanda lebih dari, tanda kurang dari, kadang tuh masih suka kebalik-balik. Nah, kalau misalkan kalian emang masih suka kebalik-balik tandanya, kalian pecahin dulu nih satu-satu. Maksudnya pecahin satu-satu kayak gimana? Nih, ini di hide lagi aja. Nah, contohnya ini kayak gini. Ini yang if-nya hide dulu. Ini kan pemesanannya itu tanggalnya dibilang dari tanggal 1 sampai 15, ya kan? Nah, kalau misalkan dari tanggal 1 sampai 15, berarti otomatis maksudnya itu pemesanannya itu kurang dari sama dengan 15 dong.
nggak mungkin lebih dari kan, karena kan dia bilang mau maksimal tanggalnya 15. Oke, kurang dari sama dengan 15. Tapi kalian ragu, apakah tandanya benar, tandanya itu ke kanan atau ke kiri ya, gitu. Kalian mau mastiin, kalian make sure dulu aja, nggak apa-apa, biar nggak salah kan. Daripada kalian buat rumusnya panjang-panjang dan salah. Nah, berarti ini kan kita mau cari tahu tanggal, berarti kita pakai rumus D. Oke, cari tahu tanggal, kalian pakai rumus D. Nah, yang mau kita ambil itu yang di sini. Jika tanggalnya ini benar nggak sih lebih kecil daripada 15, nanti dia akan keluar true or false gitu. Nah, kayak gini. Ini tanggal 12 lebih kecil daripada 15, benar. Tanggal 23 itu lebih besar daripada 15 ya, false, benar. Tanggal 3-nya itu berarti lebih kecil daripada tanggal 15. Nah, kayak gini. Berarti ini udah benar ya. Maksudnya gimana? Jadi kalian pastiin dulu bahwa ini tuh benar, karena kan kita ini mau ngambil yang tanggal pemesanannya itu 1 sampai 15 doang. Gitu. Jadi yang true ini kan yang benar nih. Berarti ini yang mau kita ambil. Ini gitu loh. Yang tanggal-tanggalnya ini kurang dari sama dengan 15. Kayak gitu. Nah, ini rumus kita udah benar nih yang ini berarti. Terus kita langsung masuk ke yang kedua nih. Jumlah pesanannya lebih dari sama dengan 100. Ya udah, berarti kalian tinggal sama dengan ini jumlah pesanannya. Dia bilang jumlah pesanannya lebih dari sama dengan 100. Nah, kayak gini. Dia akan keluar juga nih true or false. Ya kan? Nah, kalian lihat di sini tuh berarti kan dia pengen yang jumlahnya ini di atas atau sama dengan 100. Jadi yang diambil itu cuma yang mau di atas dan sama dengan 100. Nah, kalian lihat di sini. Oh ya, ini true nih, ya kan? Dia 150. Dia cuma 50, dia false. Oke, berarti nggak bisa diambil. 125 dia true. Oke. Nah, berarti ini udah benar nih rumus kita. Terus yang ketiga, kita masuk ke rumus yang jenis coklatnya ini Ovomaltine atau mozzarella. Nah, kalau udah pakai atau, berarti kalian harus pakai rumus OR. Yang kita mau ambil itu kan yang ini, jenis coklat atau kejunya sama dengan Ovomaltine. Nah, ini kalian perhatikan penulisan yang di sini, yang kalian tulis di rumus dengan yang kalian tulis di table itu harus sama, karena kalau beda biasanya nggak keluar tuh. Nah, lalu kalian titik koma. Nah, ini kan masuk nih ke logical 2, atau D4-nya ini sama dengan mozzarella. Titik koma, lalu kalian tutup. Nice. Nah, ini kalian bisa cek. Kalian bisa coba cek nih. Kalian cek aja yang selain Ovomaltine dan mozzarella, berarti kan Nutella ini dia false, benar. Nutella ini dia false. Spreadnya ini false. Nah, berarti ketiga rumus kita udah benar nih. Ketentuan-ketentuannya udah benar. Berarti tinggal kita gabungin aja. 3 rumus ini kita gabungin jadi satu. Gimana caranya? Pertama-tama kalian pakai rumus yang OR-nya dulu ini. Ambil rumus yang OR-nya dulu ini. Kenapa? Karena rumus yang OR ini kan sedikit lebih complicated. Karena kita kan mau pakai rumus N, ya kan? Karena ada N, lalu ada OR. Berarti ini kan sama dengan. Kita masukin deh rumus yang OR-nya ini. Nah, nextnya kalian pasti bingung. Karena di sini di soalnya ini ada dannya itu mau ditaruh sebelum atau sesudah OR. Kalau kalian bingung, kalian cobain dulu aja satu-satu. Nah, kalian lihat nih kayak gini kan. Kalau misalnya rumusnya kayak gini. Nah, ini di dannya ini OR-nya ini masuk ke bagian logical satunya dari si dan ini. Berarti benar dong. Ya kan? Karena kan gini teman-teman. Dia kan pengen cari yang pemesanannya itu 1 sampai 15. Pesanannya itu segini. Dan Ovomaltine atau mozzarella. Nah, kayak gini. Berarti N-nya ini masuk ke logical 1. Berarti OR-nya ini masuk ke logical satunya si N. Tapi, kalau kalian masukin dan-nya di sini, kayak begini,
Nah, yang masuk ke logical satunya itu cuma si D4 ovomaltine. Nah, ini kan salah ya. Kayak gitu sih. Pokoknya intinya kalian masukin yang or-nya dulu ini. Intinya sih kayak gitu. Masukin dulu or-nya, terus nanti baru di kirinya kalian tambahin N. Kalau masih bingung, kalian bisa tanya. Nah, kalau misalnya kalian sama denganin, ini kan kalian pakai sama dengan ya. Terus kalian mau copy paste dari rumus yang di sini dan di sini. Kalian hapus dulu aja nih sama dengannya. Hapus dulu sama dengannya. Nah, kalian tinggal copy paste nih rumus yang ini. Kalian copy paste. Nah, nih, ini udah masuk kan jadi logical 2. Logical satunya ini. Oke. Lalu kalian tinggal copy paste rumus yang satu lagi yang ini. Ini cara mudahnya kalian buat rumusnya gitu. Jadi kalian breakdown dulu aja satu-satu. Nah, setelah udah ini semua, nanti kalian tutup aja. Nah, ini kan kita udah masuk ke value if true. Kalau misalkan dia ini ovomaltine atau mozzarella dan dia ini penjualannya pesanannya lebih dari 100 dan pembeliannya itu di tanggal kurang dari 15, maka dia di sini bilang potongannya itu 15%. 25%. Maka potongannya 25%. Nah, kita cek dulu aja. Kita pakai titik koma, kita pakai 0 dulu. Nah, ini udah keluar ya 25% nih. Nah, coba kita cek ya. Kita tes aja apakah benar. Di sini kan yang keluar nih. Ini itu dia true. Nah, sebenarnya dari sini kalian udah bisa lihat nih. Dari tabel bantuan kalian tuh kalian udah bisa lihat sebenarnya. Yang mana sih yang harusnya keluar? Nah, ini kan. Kayak gini. Ini kalau kalian pakai tabel bantuan, teman-teman. Jadi ini untuk mempermudah kalian aja sih. Kayak gitu. Oke, nah next nih, kita akan masuk ke poin yang kedua. Poin yang keduanya ini, nah poin yang keduanya ini kan bilang, jika jumlah pesanannya dari sama dengan 50 sampai sama dengan pokoknya pesanannya itu 50 sampai 100 atau jenis coklat atau kejunya itu Nutella. Oke. Jadi kita bisa lihat dia itu di sini ada kalimat apa aja. Dia di sini cuma ada kalimat atau doang ya. Cuma ada atau doang, nggak ada dan. Nah, berarti kalau kayak gini, ini kan dia bilang pesanan 50 sampai 100 gini. Nah, kalau misalnya 50 sampai 100 yang ini tuh kayak gimana? Sebenarnya ini kan kalian itu bisa pakai rumus dan ya kan? Maksudnya kenapa harus pakai rumus dan? Karena kan kita mau nyari tahu nih jika jumlah pesanannya itu di atas sama dengan 50 dan di bawah sama dengan 100 kayak gitu. Gitu logikanya. Jadi kalian pakai rumus dan. So, kalian bisa kayak gini aja nih. Dan ini kan jumlah pesanan. Berarti kan kalau misalkan jumlah pesanannya itu lebih dari sama dengan 50, karena kan dia harus di atas 50 kan. Lebih dari sama dengan 50 dan berarti kan sama nih 4 lagi. Jumlah pesanannya ini kurang dari sama dengan 100. Oke. Nah, dia di sini ada keluar nih. Ini kita bisa cek aja nih. Ini kan tabel bantuannya kita udah nggak pakai lagi, kita coba hide dulu aja. Nah, kita bisa cek nih. Apakah dia di sini benar? Dia di sini kan bilang nih, ini itu false. Jumlah pesanannya itu nggak dari 50 sampai 100. Benar ya? Ini kan 150 ya. Nah, terus yang kedua, ini dia bilang dia true.
jumlahnya 50. Oh, berarti benar. Terus yang di sini true, dia jumlahnya ini 50. Oke, benar, berarti rumusnya. Ini 70. Lalu yang di sini 100. Yang di atasnya itu mungkin nggak sesuai dengan kriteria. Nah, berarti yang ini udah benar nih. Oke, poin yang kedua, yang pertama ini udah benar nih rumusnya. Terus, dia kan bilang nih, atau jenis coklat kejunya itu Nutella. Kan? Nah, dia tuh pengen ininya itu Nutella. Ya udah, berarti kan ini sama dengan Nutella. Nah, ini. Kayaknya salah deh. Bukan F4, sorry. Harusnya kan yang ini. D4. Nah, D4 jangan lupa kalian bikin lagi. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, yang mana aja yang Nutella. Ini kan Nutella nih, dia true. Oh, benar. Terus dia ini Nutella, dia ini true. Oh, benar. Nah, ya udah, kalau misalkan kayak gini, kalian udah tahu nih, yang berarti yang nggak dapat potongan 10% yang mana sih? Ya pasti yang nggak dapat potongan 10% ini yang dua-duanya false. Karena dia tuh kan pakai true ya, kalau pakai or ya. Kalau pakai or itu cukup salah satu terpenuhi gitu. Jadi kalau misalkan dua-duanya false, ya udah berarti nggak bisa gitu. Berarti nggak dapet. Nah, berarti ini kan kayak gini, ya kan? Ya udah, berarti kita tinggal gimana nih? Ya udah, kalian kalau misal mau gabungin satu-satu ini bisa, atau mungkin kalian bingung nih, aduh bingung sih kalau misal langsung digabungin nih. Ya udah, kalian masukin aja di tabel sini. Nih, sama dengan ini itu kan berarti pakai rumus if juga kan? If, jika. Nah, kalian jangan lupa ini pakai rumus or. Kenapa? Karena kan dia di sini ada ornya ya. Jangan lupa pakai rumus or. Baru kalian masukin kayak gini. Ininya sama, kalian hapus dulu aja. Terus dia di sini tambahin yang ini Nutella. Copy lagi. Nah, ini sama dengan terus titik koma, masukin deh rumusnya. Lalu kalian tutup rumusnya, jangan lupa ditutup biar kita bisa masuk ke value if true. Karena ini kan udah kelar nih rumusnya. Kalau misalnya dia benar, maka dia bakal dapat potongan 10%. Kalau salah, dia akan dapat 0. Nah, di sini nih. Kalian bisa coba cek. Nah, ini benar ya, tuh. Lihat. Benar ya, udah sesuai ya sama yang true false yang udah kita giniin nih. Ya kan, dari based on table bantuan. Oke, berarti tinggal kita gabungin aja di yang dari rumus ini kita pindahin ke potongan sini. Copy. Nah, kalau misalnya kalian mau pindahin, ingat nolnya yang ini tuh harus dihapus ya. Nah, udah. Lalu kalian tinggal tutup. Nah, kayak gini sih teman-teman. Lalu di sini kalian pakai percentage. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Nah, kalian bisa lihat. Based on tabel bantuan yang udah kita buat, bener ya. Di sini tuh kayak gini kan udah kelihatan nih yang emang dapat 25, yang emang dapat 10. Nah, ini kalau misalkan kalian masih bingung nih di Excel-nya kayak gimana ya. Nah, ini kalian bisa coba untuk pakai tabel bantuan ini untuk bantu kalian juga belajar dan lain sebagainya. Oke. Rumus yang if-nya udah, berarti kita tinggal masuk ke pendapatan. Nah, di sini dia bilang, oh nih, selain dari ketentuan di atas nggak dapat potongan. Benar ya, selain dari ketentuan ini dia akan 0 potongannya. Nah, kolom pendapatan itu dari harga dikali jumlah dikurangi sama diskon. Oke. Berarti dari harga sini kan, harga dikali sama jumlah. Jangan lupa kalian kurungin dulu. Harga
dikali jumlah, lalu kalian kurangin sama diskon. Diskonnya itu yang mana? Diskonnya itu kan yang potongan ini. Ya udah, berarti kan kalian bisa kali sama 100% dikurang sama 25%. Jadi maksudnya itu kan harga dikali jumlah pesanan, terus dikurangin sama 75% dong. Kayak gitu maksudnya. Nah, nanti kalian enter. Nah, nanti di sini keluar deh harganya. Kayak gini. Lalu nanti total pendapatannya kalian sama aja. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian ujian, terus semoga sih enggak ya, terus kalian misalkan waktunya nggak keburu nih buat Excel. Nah, untuk yang kayak total pendapatan gini kan gampang ya, ya udah kalian masukin aja, walaupun di pendapatannya ini nggak ada angkanya, ya udah nggak apa-apa, kalian masukin aja rumusnya, karena yang kita nilai itu rumusnya, jadi bukan angkanya. Jadi kalau kalian ada angkanya tapi kalian angkanya ketik manual juga sama aja kan, nggak ada poinnya, karena yang dinilai itu rumusnya. Kayak gitu. Jadi untuk yang rumus-rumus yang gampang kayak gini tuh jangan sampai miss ya teman-teman. Oke. Nah, yang next, copy sheet 1 menjadi sheet 2. Lalu kalian bisa sortir berdasarkan merek. Kalau untuk copy, kalian tinggal klik kanan mouse kalian, move or copy, kalian move to end, lalu kalian create copy, klik OK. Nanti ini kalian rename aja nih, namanya jadi sheet 2. Dia kan bilang kita suruh sortir. Nah, ini kalian gini aja, lalu kalian bisa ke data, lalu di sini sort. Dia di sini sortirnya berdasarkan merek. Sort by-nya kalian pilih. Sortirnya berdasarkan merek. Di sini kan nggak ada merek ya. Oke. Jenis coklat atau keju aja deh. Berdasarkan jenis coklat atau keju. Oke. Oh, atau mungkin merek itu nama barang kali ya. Coba deh. Kalian sort, terus di sini berdasarkan nama barang. Nah, kayak gini. Setelah kalian udah berdasarkan nama barang, di sini udah sortir, nanti kalian bisa buat subtotal berdasarkan sortir yang udah kalian buat. Nah, subtotalnya itu kalian tinggal begini lagi, terus nanti kalian subtotalin aja. Subtotalinnya kan tadi berdasarkan nama barangnya. Pendapatan ininya itu berdasarkan nama barang. Oke. Nah, nantinya total pendapatannya ini kalian mau hapus juga nggak apa-apa sih. Deal. Nah, kayak gini. Jadi coklat itu ada 2 juta, coklat keju ada sekian. Nah, kalau misalnya ininya ya kalian hide aja nggak apa-apa. Nah, kayak gini teman-teman. Oke. Berikut cara pengerjaan praktikum Microsoft Excel yang keempat. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Mungkin kalau misalnya ada yang bingung terkait tabel bantuan dan lain-lain, itu kalian bisa tanya ya. Oke, thank you semua.